Naturalisasi itu kita mau sesuai dengan kepentingan nasional dan kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara, oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi, cocok, baru kita proses. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita, kan kita tentu sangat gembira. Ya, ada orang mau mempertahankan merah putih, ya, ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya, itu ya harus kita sokong, kita bantu. Joel Piru datang jalani naturalisasi, Erick Thohir ungkap akan debut bersama timnas Indonesia lawan Libanon dan Taiwan. Kedatangan seorang penyerang berlabel internasional kembali menjadi sorotan utama pecinta sepak bola tanah air. Joel Piru, striker kelahiran Belanda yang sudah lama disebut-sebut akan memperkuat timnas Indonesia, akhirnya tiba di Jakarta untuk menjalani rangkaian proses naturalisasi. Momen ini menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Garuda menjelang FIFA Matchday melawan Lebanon dan Taiwan, sebuah ajang yang sudah ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola Indonesia. Kedatangan Piru menegaskan keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain berlabel Eropa yang memiliki darah atau hubungan dengan Indonesia. Sejak kabar dirinya akan dinaturalisasi mencuat, publik sudah memendam harapan besar bahwa ia akan mampu menjadi solusi nyata bagi lini depan tim nasional yang kerap dinilai kurang konsisten dalam hal ketajaman. Proses naturalisasi yang dijalani Joel Piru terbilang cukup cepat. Begitu tiba di tanah air, ia langsung dijadwalkan menjalani beberapa agenda administratif, mulai dari pemeriksaan dokumen, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, hingga pengesahan identitas resmi. Semua tahapan ini berjalan sesuai rencana, berkat kerjasama erat antara PSSI, pemerintah, dan pihak terkait yang mendukung percepatan naturalisasi demi kepentingan olahraga nasional. Erick Thohir sendiri, sebagai Ketua Umum PSSI, tidak menutupi rasa puas dan bangganya terhadap perkembangan ini. Ia menegaskan bahwa Joel Piru tidak hanya sekadar pemain tambahan, melainkan bagian dari proyek jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Lebih jauh, Erick mengungkapkan bahwa sang striker sudah diproyeksikan untuk langsung menjalani debut bersama timnas Garuda pada FIFA Matchday mendatang melawan Lebanon dan Taiwan. Hal ini tentu saja menjadi kabar yang disambut gembira oleh seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Joel Piru dikenal sebagai striker modern yang memiliki kemampuan lengkap. Postur tubuhnya mendukung duel udara, sementara kecepatan dan kelincahannya menjadikannya ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Ia juga memiliki insting mencetak gol yang tajam, ditambah pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang syarat tekanan dan ritme tinggi. Dengan segala kualitas tersebut, kehadirannya diyakini akan membawa warna baru bagi pola permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan pertahanan solid. Debut melawan Lebanon dan Taiwan bukan sekadar formalitas bagi Piru. Dua laga ini akan menjadi ajang pembuktian sekaligus penegasan bahwa keputusannya bergabung dengan timnas Indonesia adalah langkah tepat. Melawan Lebanon yang dikenal punya fisik kuat dan organisasi permainan rapi, serta Taiwan yang kerap tampil disiplin, Piru akan langsung diuji dalam situasi nyata. Bagi publik, tidak ada yang lebih diharapkan selain melihat sang striker baru ini mencetak gol perdananya dengan seragam merah putih. Erick Thohir menekankan bahwa naturalisasi bukanlah jalan pintas instan, melainkan strategi jangka panjang. PSSI ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipilih melalui jalur ini benar-benar memberi kontribusi signifikan. Joel Piru termasuk dalam kategori pemain kelas Eropa yang siap pakai, dan dengan usianya yang masih produktif, ia diyakini dapat memberikan kontribusi bertahun-tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan visi PSSI untuk menyiapkan skuad Garuda yang kompetitif, tidak hanya di level Asia Tenggara,
tetapi juga Asia dan bahkan dunia. Publik sepak bola tanah air pun langsung memberikan sambutan hangat. Media sosial dipenuhi tagar dukungan, potret sang pemain mulai menghiasi mural hingga spanduk, dan supporter menantikan momen di mana Peru mengenakan seragam timnas untuk pertama kalinya. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar soal pemain baru, melainkan simbol harapan baru. Dari sisi teknis, pelatih Patrick Kluivert tentu memiliki rencana besar untuk memanfaatkan kemampuan Peru. Dengan gaya bermain yang menekankan keseimbangan antara penguasaan bola dan efektivitas serangan, Kluivert diyakini akan menempatkan Peru sebagai ujung tombak yang didukung oleh gelandang kreatif serta winger cepat. Kombinasi ini diharapkan mampu menghadirkan gol-gol yang selama ini sulit diciptakan ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Selain itu, keberadaan Joel Peru juga diyakini mampu memotivasi para pemain lain. Striker lokal maupun pemain keturunan yang sudah lebih dulu bergabung kini mendapat rekan baru yang memiliki pengalaman berbeda. Persaingan sehat akan tercipta di lini depan, membuat setiap pemain berusaha tampil lebih maksimal demi mendapatkan tempat utama di skuad inti. Situasi ini tentu saja menguntungkan timnas secara keseluruhan. Laga melawan Taiwan diprediksi akan menjadi kesempatan pertama bagi Peru untuk mencicipi atmosfer pertandingan bersama Garuda. Taiwan memang bukan lawan yang terlalu ditakuti, tetapi mereka dikenal solid dan sulit ditembus. Justru dalam pertandingan seperti ini, naluri mencetak gol dari seorang striker akan diuji. Jika berhasil mencetak gol, kepercayaan diri Peru akan meningkat drastis, begitu pula rasa percaya publik terhadapnya. Sementara itu, pertandingan melawan Lebanon akan menjadi tantangan sesungguhnya. Lebanon adalah tim dengan fisik kuat, strategi matang, dan pengalaman di level Asia. Untuk bisa bersinar di laga tersebut, Peru tidak hanya harus mengandalkan ketajaman individunya, tetapi juga kerjasama dengan rekan-rekan setim. Disinilah pentingnya waktu latihan yang cukup untuk membangun chemistry, meskipun ia baru saja resmi menjadi bagian dari timnas. Kedatangan Peru sekaligus menambah kedalaman skuad yang kini semakin kompetitif. Jika sebelumnya Indonesia mengandalkan kombinasi Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan beberapa pemain sayap dalam menyusun serangan, kini hadir opsi berbeda yang memungkinkan variasi taktik lebih luas. Hal ini jelas akan mempersulit lawan, karena Indonesia tidak lagi bergantung pada satu pola serangan. Lebih dari sekadar tambahan pemain, naturalisasi Joel Peru juga mengirimkan pesan kuat ke dunia internasional. Indonesia kini dipandang sebagai negara dengan ambisi besar dalam mengembangkan sepak bolanya. Proses naturalisasi yang terukur, restu pemerintah yang jelas, serta dukungan publik yang luar biasa, semuanya menjadi daya tarik tersendiri. Bukan tidak mungkin, langkah ini akan mendorong lebih banyak pemain keturunan untuk berkomitmen memperkuat Garuda di masa depan. Di sisi lain, antusiasme supporter Indonesia semakin meluap-luap. Ribuan tiket laga FIFA Matchday melawan Lebanon dan Taiwan sudah ludes terjual dalam waktu singkat. Gelora Bung Tomo di Surabaya akan menjadi saksi debut Joel Peru bersama timnas, dan atmosfer dipastikan akan bergemuruh. Supporter siap menciptakan lautan merah putih,